Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tentang kemitraan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Atika, S. Noviana Safitri, Ahmad Kintar, Safira Zalsabila, Uswatun Naila dan Rusdi Rayap. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu adalah konsep kemitraan pendidikan kejuruan dengan DUDI. Kemitraan mengandung pengertian suatu kesepakatan hubungan kerjasama antara dua atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat berjalan dengan baik jika masing-masing pihak yang bekerja sama saling menghormati prinsip-prinsip kemitraan dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka tujuan kemitraan tidak terpenuhi lagi. Sekolah menengah kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia terampil dan siap kerja, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah eksternal. Dalam rangka menyelaraskan program sekolah melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Prinsip-prinsip kemitraan pendidikan kejuruan dengan DUDI diantaranya yaitu 1. Saling menguntungkan. Kerjasama dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan, misalnya jika DUDI menjadi tempat magang siswa SMK. DUDI memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan citra DUDI di masyarakat. 2. Saling memperkuat, kerjasama dapat saling memperkuat untuk menghadapi pesaing dari luar. Misalnya jika SMK menjadi pemasok bahan baku, spare part yang dapat dipercaya, murah dan berkualitas. SMK diperkuat oleh industri jika mendapat kepercayaan untuk mengelola sebagian dari sistem produksi industri, sehingga SMK mampu menjadi contoh bagi SMK lain. 3. Saling memerlukan. Kerjasama dapat saling memerlukan jika SMK memerlukan DUDI untuk menerima tenaga kerja lulusan SMK dan industri memerlukan SMK sebagai tempat training center bagi calon tenaga kerja industri tersebut. 4. Kesamaan perhatian. Kemitraan akan berjalan efektif jika SMK dan DUDI memiliki kesamaan perhatian, common interest, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. DUDI wajib menyisihkan sebagian perhatiannya, sumber daya yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, untuk pendidikan. 5. Keterbukaan atau transparansi. Kemitraan SMK dengan DUDI akan berhasil efektif jika keduanya memiliki keterbukaan, transparansi, khususnya dalam masalah biaya dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Staf DUDI bersikap jujur, tidak menutup-nutupi. Kesamaan perhatian. Kemitraan akan berjalan efektif jika SMK dan DUDI memiliki kesamaan perhatian, common interest, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. DUDI wajib menyisihkan sebagian perhatiannya, sumber daya yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, untuk pendidikan. 6. Kesamaan komitmen. Pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga, waktu dan sumber daya yang lain. Oleh sebab itu, dua pihak yang bermitra harus memiliki komitmen untuk menyediakan waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Dengan komitmen ini diharapkan tidak akan terjadi masalah kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, dan kurang semangat untuk bekerja keras. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk kemitraan pendidikan kejuruan, yaitu A. Sinkronisasi kurikulum. Sekolah dan pengguna tenaga kerja DUDI harus saling bersinergi terutama dalam hal materi pembelajaran, sehingga antara yang menyiapkan tenaga kerja, dalam hal ini sekolah, terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima. B. Penilaian uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi keahlian (UKK) adalah bagian dari intervensi pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. UKK dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian praktik yang menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada satu event. C. Prakerin atau magang.
dunia usaha maupun dunia industri agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik maupun guru untuk praktik kerja atau magang agar pelaku pendidikan di sekolah bisa merasakan secara langsung pekerjaan di DUDI sehingga guru dapat menyiapkan peserta didiknya agar mampu bersaing untuk memasuki dunia kerja dan peserta didik pun agar terbiasa dengan etos kerja di DUDI. D. Perekrutan tenaga kerja. Sudah saatnya pengguna tenaga kerja DUDI merekrut tenaga kerja dari sumbernya, sekolah, sehingga mengurangi terjadinya percaloan yang merugikan calon tenaga kerja. E. Pendanaan prakrain perekrutan. Sekolah perlu menganggarkan dana untuk pemasaran tenaga kerja peserta didiknya, karena tugas sekolah kejuruan tidak cukup hanya sampai meluluskan peserta didiknya saja namun sampai dengan memasarkan tamatannya ataupun melakukan penelusuran tamatan, tertiary system. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat. Program kemitraan yang terjalin antara SMK dengan DUDI. Faktor pendukung dan penghambat. Program kemitraan yang terjalin antara SMK dengan DUDI tentunya tidak bisa terlepas dari beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Hal tersebut juga berlaku dengan kerjasama yang dilakukan oleh sekolah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sekolah tersebut dalam bermitra. Berikut ini adalah hasilnya. 1. Faktor pendukung. Faktor pendukung sangat diperlukan demi keberhasilan suatu kegiatan. Faktor pendukung pertama yang dari kemitraan SMK dengan DUDI adalah A. Kemajuan teknologi. Teknologi sangat berperan penting di dalam proses pembelajaran saat ini, karena teknologi saat ini telah menjadi sarana dalam menjalin kerjasama dan komunikasi. B. Komunikasi. Intensitas dari komunikasi sangat berpengaruh terhadap jalinan dalam bermitra antara kedua belah pihak. Komunikasi sangatlah penting di dalam suatu jalinan mitra. Komunikasi yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula. Komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan waktu antara kedua belah pihak yang menjalin mitra. Di sini komunikasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam program kemitraan. C. Rekrutmen siswa. Proses rekrutmen siswa terbagi menjadi dua yaitu saat magang dan setelah menjadi alumni. Hal tersebut menjadi faktor pendukung saat kedua belah pihak bermitra. Tanpa rekrutmen, maka hasil dari menjalin mitra tentunya kurang bagus. Rekrutmen siswa menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi wadah wawasan dalam mempersiapkan keterampilan dan pengalaman siswa yang nantinya siap menghadapi dan terjun langsung ke DUDI setelah menjadi alumni. Keberhasilan suatu SMK juga bisa dilihat dari keterserapan alumni dalam memasuki DUDI. D. Kepercayaan. Dengan kepercayaan antara kedua belah pihak yang bermitra, maka akan terjalin hubungan yang baik dan harmonis antara kedua mitra tersebut. Dasar dari kepercayaan yang terjalin antara kedua belah pihak saat bermitra sangat penting. Hal tersebut didasari dengan fakta bahwa program-program dari sekolah bisa teraplikasi dengan baik. Rasa saling percaya juga nantinya akan menjadi tolak ukur suatu hubungan kemitraan berjalan secara berkesinambungan dan berjalan saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan mitra. E. Fasilitas pendukung dari sekolah. Fasilitas dari sekolah sangat penting. Fasilitas tersebut berguna sebagai alat penunjang pendidikan siswa. Fasilitas yang disediakan sekolah lebih ke arah materi pembelajaran, dengan fokus pembelajaran praktik yang nantinya mengacu pada siswa yang akan memulai magang. 2. Faktor penghambat. Salah satu faktor yang menjadikan suatu program menjadi tidak lancar dan tidak bisa berjalan maksimal yaitu karena adanya faktor penghambat. Begitu pula dengan adanya beberapa faktor-faktor penghambat kemitraan SMK dengan DUDI. Faktor penghambat yaitu A. Fasilitas. Faktor penghambat pertama yaitu kurangnya fasilitas. Tentang kurangnya fasilitas yang berguna mendukung proses dari kemitraan. Fasilitas sangat diperlukan guna menunjang siswa dalam proses prakerin. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor penghambat dalam bermitra. Fasilitas yang optimal dan baik sangat dibutuhkan oleh siswa dan siswi guna menunjang aktivitas di saat prakerin. B. Waktu. Waktu yang dimaksud di sini yaitu keterlambatan dari pihak sekolah tentang alat yang berguna menunjang kemitraan dengan DUDI.
Waktu menjadi sangat penting demi terciptanya hubungan antar mitra yang nantinya tercipta hubungan yang berkesinambungan. Hasilnya akan dirasakan kedua belah pihak saat bermitra. Demikian video pembelajaran dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya.